Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiandra Lazwar Adiawisa Razak dari kelas IF 0504 dengan NIM 1080725000020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dakwah singkat tentang tema tidak ada keraguan satupun di dalam Al-Quran. Nah, saat ini banyak sekali orang-orang yang mungkin bertanya-tanya atas pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh seseorang, di mana mereka mungkin mencari jawaban berdasarkan ilmu pengetahuan alam ataupun melakukan penelitian serta kajian-kajian yang sesuai untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mereka miliki. Nah, namun kita sebagai umat manusia, khususnya orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, telah diberikan anugerah dan hidayah berupa kitab suci Al-Quran, yang dimana di dalamnya berisikan tentang jawaban-jawaban yang mungkin tidak bisa dijawab sesuai dengan akal manusia, dimana terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 1-2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya adalah bahwa kitab ini Al-Quran tidak ada satupun keraguan di dalamnya dan juga merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana mungkin kita sudah bisa mengakses dunia luar seperti halnya melihat planet, bintang, ataupun sistem tata surya yang ada di alam semesta ini, namun jauh berabad-abad sebelum kemajuan teknologi itu ditemukan, Al-Quran telah menyatakan di dalamnya, tepatnya pada Quran surah Yasin ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasamsu tajri li mustaqarrir laha, dzalikal taqdirul azizul alim, yang artinya adalah dan matahari berjalan di tempat peredarannya, dan demikianlah merupakan ketetapan Allah yang maha perkasa dan lagi maha mengetahui. Juga disebutkan pada Quran surah An-Nabiyyah pada ayat 33 yang berbunyi wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun, yang artinya adalah dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem tata surya kita ini memiliki keteraturan yang sangat-sangat sempurna. Tak hanya itu, peristiwa-peristiwa lain yang ada di luar angkasa seperti nebula mawar merah yang tertera pada Quran surah Ar-Rahman ayat 37, juga mungkin material-material di sekitar kita seperti contohnya besi yang pada saat itu ditemukan terinspirasi dari Al-Quran, di mana mungkin teman-teman sudah tahu bahwa penemu inti atom yaitu adalah John Dalton, yang sebenarnya ia belajar pada orang sebelumnya yaitu Jabir bin Hayyan, yang dimana Jabir bin Hayyan pada saat itu terinspirasi pada saat membaca Al-Quran, Quran surah Al-Hadid ayat 25 hingga 26 yang merupakan surah ke-57 di dalam Al-Quran, di mana fakta tadi sesuai dengan fakta sains yang menunjukkan bahwa atom besi memiliki nomor atom 26, juga memiliki isotop sebagai penyeimbangnya sebanyak 57. Nah, dari fakta-fakta tadi yang telah dituliskan di dalam Al-Quran serta bukti-bukti nyata yang ditunjukkan dari isi-isi yang dituliskan di dalam Al-Quran, mengapa banyak sekali orang-orang yang saat ini yang masih malas untuk membaca, membuka, bahkan mempelajari isi dari Al-Quran. Padahal sebagai umat Islam yang baik, kita dianjurkan untuk mempelajari isi Al-Quran, bahkan diwajibkan untuk membacanya, karena agar kita mendapatkan hidayah serta rahmat dalam berkehidupan di dunia, di mana Nabi besar kita Muhammad SAW pada saat itu pernah berkata yang tertera pada Quran surah Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, yang artinya adalah dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini menjadi diabaikan. Nah, jangan sampai ayat
ini menceritakan tentang kita, karena setiap ayat ataupun setiap huruf yang dituliskan di dalam Al-Quran memiliki makna serta petunjuk yang dapat dijadikan sebagai acuan kita dalam berkehidupan di dunia, di mana kebenaran dari Al-Quran serta kewajiban membaca Al-Quran ini ditujukan agar kita memiliki hidup yang lebih terarah, karena berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna hazal Qur'ana yahdi liyati hiya aqwamu wa yubassiruhu mu'minina allazi yamassuna solihati anna lahum ajrum kabiro. Yang artinya adalah, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikannya, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, maka dari itu, marilah kita membaca dan senantiasa mempelajari Al-Quran agar kita mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkehidupan di dunia. Mungkin itu saja dakwah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman mungkin terinspirasi dari apa yang telah saya sampaikan. Dan saya Fiadra Lazat Adi Zak. Terima kasih.